Ilmu atau pengetahuan adalah jembatan menuju kesuksesan. Buku adalah alat yang digunakan untuk membangun jembatan tersebut. Jadi, di manakah letak alat-alat atau buku untuk membangun jembatan tersebut? Jawabannya adalah ruang baca. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang baca. Dan yang lebih menariknya lagi, bahwa kita akan belajar tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya Kak Andi Qadri Al-Aqsa selaku Fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai fi ghurfatil mudzakarah. Adik-adik, apakah ada yang tahu apa arti dari fi ghurfatil mudzakarah? Ya, betul sekali. Fi ghurfatil mudzakarah artinya di dalam ruang baca. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan fi ghurfatil mudzakarah atau di dalam ruang baca. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita perlu belajar tentang ruang baca dalam bahasa Arab? Nah, pada pembelajaran kali ini kakak harap kalian dapat menyebutkan atau melafalkan kosakata tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kakak harap kalian dapat membaca, mendengarkan, atau melafalkan teks tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, kakak harap kalian dapat menyusun kalimat-kalimat tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Agar tujuan pembelajaran kita tadi dapat tercapai, maka ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai al-mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab yang terkait dengan ruang baca dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai al-qiraah atau membaca, al-istima' atau mendengarkan, dan al-kalam atau melafalkan teks yang terkait dengan ruang baca dalam bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar mengenai al-kitabah atau menulis,
Pokok pembahasan yang kedua adalah al-qiraah, membaca, al-istima', mendengarkan, dan al-kalam atau melafalkan teks tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kakak harap adik-adik semua dapat menyimak dengan baik, mendengarkan, serta melafalkan apa yang kakak sebutkan berikut ini, agar keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berbicara mengenai bahasa Arab itu dapat berkembang. Simak baik-baik ya. Ana Ahmad. Ana al-an fi ghurfatil mudzakarah. Yujadu fi ghurfatil mudzakarah khizanatun wa kutubun wa maktabun wa jadwalud dirasah. Ana abhathu 'anil kitabatil lughatil arabiyyah fil khizanah. Fil khizanah kutubul lughatil arabiyyah wa kutubul fiqhi wa ghairaha. Taqa'ul al-khizanah baina jadwalid dirasah wal maktabi. Nah, seperti yang adik-adik dengarkan tadi, kakak sudah membacakan teks yang terkait tentang ruang baca dalam bahasa Arab. Sekarang kakak ingin tanya, apakah adik-adik sudah lancar membaca tentang teks tadi? Kalau belum, silakan diulang-ulangi lagi agar kakak harap adik-adik semua dapat dengan fasih membaca teks yang terkait ruang baca dalam bahasa Arab. Oh iya, untuk isinya sendiri apakah adik-adik sudah paham? Oke, kalau begitu kakak ingin bertanya. Pertama, siapakah tokoh dalam bacaan teks tadi? Iya, benar sekali. Tokoh yang ada dalam teks tadi adalah Ahmad. Bagus. Pertanyaan kedua, di manakah Ahmad berada sekarang? Ya, benar sekali. Ahmad sekarang berada di ghurfatil mudzakarah atau di dalam ruang baca. Bagus. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ada di dalam ruang baca? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Di dalam ruang baca ada kutubun, buku-buku, ada al-khizanah, loker, ada jadwalud dirasah, jadwal pembelajaran, dan ada maktabun atau meja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Ahmad cari di dalam loker? Ayo coba diingat-ingat lagi. Iya, benar sekali. Ahmad sedang mencari buku bahasa Arab. Oke, pertanyaan yang terakhir. Di manakah letak loker itu? Mumtaz. Loker berada di antara jadwalud dirasah dan maktabun, di antara jadwal pembelajaran dan meja. Oke, alhamdulillah adik-adik sudah paham semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pokok pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu al-kitabah atau menulis. Nah, pada pokok pembahasan ini kakak harap adik-adik semua dapat meningkatkan keterampilan menulis atau al-kitabah yang pastinya masih terkait dengan ruang baca atau ghurfatil mudzakarah dalam bahasa Arab. Sebelum itu, adik-adik perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel yang akan memudahkan adik-adik dalam al-kitabah atau menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, adik-adik coba perhatikan. Jika ismunnya bertamarbuto, maka sifatnya juga harus memiliki tamarbuto. Nah, untuk bertamarbuto, maka ismul isyarahnya adalah harus yang muannas. Apa sajakah ismul isyarah yang muannas? Yaitu hadhihi dan tilka. Contohnya,
Hadhihi ghurfatun nazifatun. Hadhihi merupakan ismul isyarah untuk muannas. Ghurfatun memiliki ta marbutah dan nazifatun juga memiliki ta marbutah. Hadhihi artinya ini, hadza artinya ini, dzalika artinya itu, dan tilka artinya itu. Tergantung mana muannas dan mana mudzakkar. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Nah, kakak minta sekarang coba adik-adik tuliskan bahasa Arabnya. Pertama, itu adalah loker yang besar. Yang kedua, itu adalah buku yang indah. Dan yang ketiga, ini adalah meja yang baru. Oke, apakah sudah selesai semua adik-adik? Mari kita cek bersama-sama. Yang pertama, itu loker yang besar. Bahasa Arabnya, tilka al-khizanah kabirah. Kemudian yang kedua, ini buku yang indah. Bahasa Arabnya, hadza kitabun jamilun. Kemudian yang ketiga, itu meja yang baru. Bahasa Arabnya, dzalika maktabun jadidun. Mudah bukan? Semangat teman-teman. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kalimat berikut ini. Kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut? Iya, benar sekali. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah ad-dirasah. Mengapa? Karena jadwalud dirasah artinya adalah jadwal pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita kali ini mengenai fi ghurfatil mudzakarah atau di dalam ruang baca sudah selesai. Gimana nih adik-adik? Mudah bukan belajar bahasa Arab, khususnya tentang ghurfatil mudzakarah? Nah, kakak harap adik-adik semua dapat lebih memahami, lebih mengetahui mengenai ruang baca dalam bahasa Arab melalui video pembelajaran ini. Terutama baik itu kosakata, ataupun dalam membacanya, ataupun dalam penulisannya. Kita sebagai seorang muslim itu tidak lepas dari bahasa Arab. Mengapa? Karena Al-Quran dan sholat itu menggunakan bahasa Arab. Jadi, sudah sepantasnya lah kita belajar bahasa Arab. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai fi ghurfatil mudzakarah kali ini. Aku harap semoga dengan video pembelajaran kali ini adik-adik bisa lebih memahami tentang bahasa Arab dan lebih menyukai bahasa Arab. Sebelumnya, marilah kita menutup pembahasan kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.